Salam, salam damai sejahtera untuk saudara-saudari dimanapun berada. Kiranya damai sejahtera dan sukacita selalu melimpah dalam hati saudara-saudari semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk berkat-berkat-Mu yang selalu nyata dalam hidup kami. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah isi hati-Mu yang mau Tuhan sampaikan pada kami. Karena itu, tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus agar dapat memahami setiap kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi perenungan kita terambil dari Filipi 4 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, dalam sebuah perlombaan melukis yang berjudul Damai Sejahtera, terdapat 3 lukisan yang dianggap sangat bagus. Lukisan pertama, ada sebuah danau biru yang bening dengan ikan-ikan yang banyak, dan di tengah-tengah terdapat perahu kecil dan seorang yang sedang bersiul memancing, dengan udara sepoi-sepoi dan langit biru yang cerah. Inilah damai sejahtera, kata pelukis pertama. Lukisan kedua, ada sebuah gunung yang hijau, udara khas yang sejuk, dengan sawah, matahari yang cerah, pohon yang rindang, dan 2 orang sedang duduk di bawah pohon sambil tertawa bahagia. Inilah damai sejahtera, kata pelukis kedua. Lukisan ketiga, sebuah laut yang luas berwarna hitam karena sedang terjadi badai. Di tengah-tengah ada angin topan, langit yang gelap dengan sambaran petir di mana-mana. Sebuah batu karang yang diterjang ombak. Langit hitam pekat dan terlihat abstrak karena warna yang dipakai hanya warna gelap. Tapi terdapat satu batu karang yang ada lubang. Di dalamnya terdapat seekor burung pipit sedang bersiul riang. Inilah damai sejahtera, kata pelukis ketiga. Akhirnya juri pun memutuskan bahwa lukisan ketigalah yang memenangkan perlombaan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, setiap orang menginginkan kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera yang ditandai dengan pikiran dan hati yang tenang, perasaan nyaman dan hati yang penuh sukacita. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata damai berarti tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, aman, tentram, dan tenang. Dan kata sejahtera berarti aman, sentosa, dan makmur. Ya, dalam pandangan dunia, damai sejahtera akan kita alami saat hidup kita aman dan nyaman. Kita dikelilingi orang-orang yang mengasihi kita, segala kebutuhan dan keinginan kita terpenuhi, kita sehat, hidup makmur, dan situasi di sekitar kita terkendali baik. Tetapi sesungguhnya damai sejahtera yang diberikan dunia bersifat semu dan sementara. Kenyataannya, tidak semua terjadi sesuai harapan dan keinginan kita. Banyak hal terjadi di luar kendali kita. Kita bisa sakit, bisa gagal, bisa susah, dan sebagainya. Dunia tidak dapat memberikan apalagi menjamin kita untuk menikmati damai sejahtera yang sesungguhnya, yang utuh dan sempurna. Damai sejahtera yang sesungguhnya hanya ditemukan dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 27 mengatakan, "Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan lagi gelisah dan gentar hatimu." Ini adalah janji Tuhan Yesus kepada para murid-Nya dan semua orang yang percaya kepadanya. Damai sejahtera yang diberikannya adalah damai sejahtera yang melampaui akal, yang tidak ditentukan oleh keadaan di sekeliling kita ataupun pengalaman pribadi kita. Damai sejahtera Kristus adalah damai sejahtera yang dapat dinikmati dan dialami dalam segala keadaan. Dalam pertimbangan akal manusia, masalah, sakit, penyakit, tantangan, pandemi COVID-19
badai hidup meniadakan damai sejahtera. Tetapi dalam Tuhan Yesus, dalam keadaan dan kondisi apapun, damai sejahtera bisa tetap memenuhi hati dan hidup kita. Seperti lukisan burung pipit yang berkicau riang, padahal situasi di sekelilingnya terjadi hujan badai dan petir. Saudaraku, untuk dapat menikmati damai sejahtera Kristus, maka kita harus tinggal dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita. Artinya, tetap percaya dan setia pada Tuhan Yesus, memelihara persekutuan yang erat dengan Tuhan lewat doa dan ibadah kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami baru saja mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus senantiasa berkarya dalam hati dan hidup kami, memampukan kami untuk selalu berpegang pada kebenaran firman-Mu. Kami mau tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kami, sehingga dalam segala keberadaan hidup kami tetap mengalami damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saya percaya Roh Kudus Tuhan akan menolong kita memaknai dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus dari saat ini sampai selama-lamanya. Salam.